Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Trihandayani. Saya dari Administrasi Bisnis A 2019. Di sini saya akan memberikan hasil observasi saya terkait mata kuliah Desain Berpikir. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandayani. Saya dari Administrasi Bisnis A 2019. Di sini saya ingin memberikan hasil observasi saya selama 3 minggu dalam mata kuliah Desain Berpikir. Tempat yang saya pilih adalah tempat umum yang berada di daerah Samarinda, yaitu lokasinya adalah Pasar Segiri. Mengapa saya memilih Pasar Segiri? Karena yang pertama, tempatnya itu strategis dengan tempat tinggal saya. Yang kedua, saya juga sering berkunjung ke daerah tersebut. Lalu pasti kalian sudah pada tahu kan Pasar Segiri itu di mana? Oke, Pasar Segiri itu berada di Jalan Pahlawan di Samarinda tentunya, dan dia itu dekat sungai saya lupa, pokoknya dekat sungai tersebut. Dan apa saja sih yang saya observasi di pasar tersebut? Yang saya observasi itu adalah para pedagang-pedagang yang berada di Pasar Segiri. Pertama, lokasi yang saya pilih adalah blok utama pasar, blok pertama pasar, blok kedua pasar, blok ketiga pasar, blok keempat pasar, kelima pasar, dan blok selanjutnya. Di situ saya melihat berbagai macam kelebihan dan kekurangan dari Pasar Segiri. Apa aja sih kelebihan dari Pasar Segiri? Kelebihan pertama, harganya itu relatif murah dan dapat ditawar-menawar. Kenapa ditawar-menawar? Sedangkan kita pergi ke mall, ke supermarket, itu belum tentu bisa ditawar-menawar. Yang kedua, dekat dengan area permukiman. Mengapa saya katakan tersebut? Karena di daerah tersebut banyak sekali permukiman rumah orang, lalu dia itu juga dekat dengan gedung-gedung kayak sekolah dan lain-lain. Ketiga, memberikan banyak pilihan produk segar. Mengapa saya dapat katakan seperti itu? Dikarenakan setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh itu para tengkulak baik sayur, buah-buahan, ikan, dan lain-lain akan memberikan produk terbaik mereka kepada pasar. Jadi kita tidak perlu takut untuk semacam kayak takut itu sudah bahannya nggak segar, tapi di situ tentu pasti pilihannya akan segar. Yang keempat, pasar akan selalu buka 24 jam. Pasti orang-orang Samarinda always tahu kalau Pasar Segiri itu bakal buka 24 jam. Dan di situ dia ikannya, sayurnya, buah-buahannya, semuanya tersedia 24 jam. Jadi kalian bisa pergi siang, sore, pagi, malam, dan bahkan subuh, dini hari pun juga bisa. Kita bahas kelebihan dari Pasar Segiri. Tentunya kelebihan mempunyai pasangan, yaitu kekurangan. Nah, kekurangannya si Pasar Segiri itu, yang pertama, tempatnya yang kurang efisien. Maksudnya tempatnya kurang efisien, yaitu kotor, bisa bau, bisa becek, bisa seperti itulah definisi pasar tradisional yang memang kurang terawat. Yang kedua, tata jenis letak sayurnya, ikannya, buah-buahannya, dagingnya, dan lain-lain itu nggak tertata rapi. Misalnya yang saya survei kemarin, di blok pertama itu ada ikan, terus tiba-tiba di lapak sebelahnya itu ada sayur, lalu ada buah. Jadi dia nggak nentu, kayak misalnya blok pertama ya sayur, blok kedua ya ikan, blok ketiga ya buah.
Jadi kadang kita juga bingung, seperti misalnya mau beli ini kita harus cari yang kesana dulu begitu. Lalu dia itu kurang optimal dalam penggunaan lahan. Kenapa saya bisa katakan tersebut? Karena itu di blok keempat, nanti saya tunjukkan fotonya, di blok kelima itu mereka nggak menggunakan lapaknya dengan baik, dan beberapa lapak itu masih kosong dan masih sudah tidak terawat, lalu tidak digunakan sama mereka. Yang keempat, berbaur jadi satu dengan area parkiran. Pada blok utama di area parkiran tersebut saya melihat orang jual sayur dan buah-buahan, ikan, telur dan lain itu gabung sama parkirannya, dan mereka itu kurang efisien. Padahal di Pasar Segiri itu sudah disediakan tempat parkiran di area atas, tapi mereka lebih memakai area parkiran bawah yang relatif menurut mereka relatif lebih cepat dan relatif murah. Dan ada beberapa keluh kesah dari salah seorang pedagang yang saya jumpai. Apa sih yang Bapak rasakan waktu berjualan di sini? Terus dia mengatakan kalau di pasar itu harganya nggak nentu. Misalnya nanti tiba-tiba tengkulak itu memberikan harga yang tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun. Jadi mereka itu tidak bisa menentukan keuntungan yang mereka dapatkan. Terus kalau ketika hujan, kan Pasar Segiri itu berdekatan dengan sungai. Kalau hujan otomatis sungainya udah naik, jadi otomatis mereka bakal kebanjiran, dan lapak-lapak yang di dalam pasti bakal ikut kebanjiran juga. Mengapa saya dapat katakan seperti itu? Dikarenakan pada tahun 2008 para pedagang yang memang awalnya tinggal di Pasar Segiri tuh, mereka tuh kayak beli ke pemerintah dengan harga satu lapak itu 2.750.000 dan dua lapak itu 5 juta. Jadi mereka itu bagi dua. Misalnya ada dua orang nih pedagang, mereka beli terus mereka bagi dua. Dan setelah generasi selanjutnya itu setiap lapak itu dijual dengan harga yang sangat-sangat miring, dimana satu orang itu menjualnya dengan harga 50.000 aja, dan otomatis mereka nggak kena pajak karena mereka sudah beli tuh lapak. Dan pemerintah, tapi sayangnya pemerintah ini nggak turun tangan langsung ke pasar, yang membuat mereka ngerasa oh ya udah itu kan haknya, itu sudah hak kalian, kalian urus pasar. Tapi mereka tuh berharap pemerintah melihat apa yang ada di pasar tersebut, kayak keluhannya pedagang. Dan opini yang saya sampaikan untuk pemerintah adalah pemerintah dan opini yang saya sampaikan untuk kegiatan observasi ini, saya menyampaikan bahwa sudah selayaknya, sudah seharusnya pemerintah melihat apa yang terjadi di dalam pasar, entah itu Pasar Segiri atau pasar lainnya, karena bagaimanapun mereka membutuhkan kayak bantuan dari negara, walaupun itu mereka sudah beli lapak mereka, tapi seenggaknya kita harus, pemerintah itu ya harus kayak melihat itu pasar, karena pasar sendiri itu tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi kita sebagai masyarakat. Terus kalau misalnya pasar nggak dilihat, nggak ditengok, lalu mau jadi apa itu pasar? Nanti kalau misalnya pasarnya bubar, emang ada pemerintah mau menjualkan dengan harga yang relatif murah? Juga di lain hal tersebut, kita kan sudah jadi ibu kota negara, sudah jadi ibu kota negara, ya otomatis kita itu sudah bagian kan dari ibu kota negara. Masa ibu kota negara punya fasilitas umum tapi tidak memadai, terus nanti kalau tiba-tiba pasar ini tutup, terus kita menyalahkan pemerintah, kita tidak mau disalahkan karena dia akan mengatakan toh itu sudah lama kalian beli, kenapa kalian tidak rawat? Sedangkan mereka juga membutuhkan pemerintah turun tangan, walaupun pemerintah sudah tidak berurusan dalam hal tersebut, namun itu kan fasilitas umum.
presentasi dari saya. Sekian hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak sopan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.